Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman sekalian yang sedang menonton video kali ini. Jadi ini video pembahasan soal kalkulus yang keempat. Untuk topik materinya pada video kali ini itu limit. Jadi aku di sini udah nyiapin ada 4 soal limit. Ini soal pertama, ini soal kedua, limit Euler. Lalu ada limit Tainggaan yang ada akarnya. Lalu di sini kita punya limit nilai mutlak dan trigono. Ada cosnya di sini. Oke, jadi aku akan langsung aja bahas dari nomor pertama. Kita diminta menentukan nilai limit dari ini. Oke, seperti biasa di sini aku nggak menuliskan dengan rapi, tapi teman-teman harus coba cek dulu kalau disubstitusikan. Kalau teman-teman substitusi ini, suku yang pertama ini, nilai limitnya tak hingga. Sedangkan yang kedua, ini x min 3 per x pangkat 4 min 1. Jika disubstitusi, yang atas nilainya akan negatif, negatif min 2 per tak hingga, per 0. Maaf, kalau yang atas ini negatif 2, kalau yang bawah itu 0. Jadi di sini negatif tengah. Jadi di sini bentuk tak tentu. Jadi teman-teman harus cari nilai limitnya dengan metode lain. Karena di sini teman-teman ketemu bentuk taingga minus taingga. Aku selalu bukan menyarankan. Hmm, Pokoknya ketika kita mengerjakan limit, kita harus coba substitusi langsung dulu nilai limitnya. Jika ketemu bentuk tak tentu, baru kita kerjakan dengan metode lain. Jadi katakanlah di sini alih-alih X min 3, teman-teman mungkin punya 3 min X. Maka maka pembilangnya, jika kita masukkan 1, nilainya positif. Jadi ini kalau substitusi kan 1/0 ditambah negatif 2 per 0. Ini sama dengan tinggal minta indah, limitnya. Katakanlah tadi di sini justru 3 min X, berarti di sini 2. Ini teman-teman punya tak hingga ditambah tak hingga, sama dengan tak hingga. Jadi teman-teman udah cukup stop di sini. Teman-teman ketemu nilai limitnya itu tak hingga. Jadi alih-alih mengotak-atik dengan metode lain, jika tadi di atas ini 3 min X, itu teman-teman langsung ketemu limitnya tak hingga. Nah, tapi di sini teman-teman ketemunya minus 2. Jadi teman-teman ketemu bentuk tak tentu. Jadi mau nggak mau harus dikerjakan dengan cara lain. Nah, untuk penulisan jawaban, teman-teman harus selalu substitusikan. Diperhatikan bahwa lim X mendekati 1 dari 1/x² min 1 plus X min 3 X pangkat 4 min 1 sama dengan tiga minus 3. Sehingga diperlukan metode lain untuk mencari nilai limitnya. Jadi nggak bisa pakai substitusi langsung. Nilai limitnya. Nah, ini teman-teman coba kerjakan dulu. Diperhatikan lagi. Teman-teman bisa satuin dulu itu jadi satu pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya. Ini 1/x² min 1 ditambah X min 3 per X pangkat 4 min 1. Kalau teman-teman jumlahkan, maka itu akan menjadi
Ini X pangkat 4 min 1. Ini jadi X kuadrat plus 1 plus X min 3. Sini teman-teman harus ingat rumus ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B, A plus B. Nah, di sini teman-teman nambahin. Di sini dikaliin X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1. Maka penyebutnya akan menjadi X pangkat 4 min 1. Oke, di sini aku lanjut. Bisa teman-teman coba sederhanain bagian pembilang ya. Maka akan menjadi X kuadrat plus X minus 2. Nah, teman-teman bisa coba faktorkan penyebut dan pembilang ya. Maka di sini akan menjadi X min 1 X plus 2. Sedangkan bagian penyebutnya akan menjadi X min 1 X plus 1 X kuadrat plus 1. Ini bisa dicoret sehingga tersisa limit X1 X per 2 X plus 1 X kuadrat plus 1. Nah, sampai sini teman-teman udah bisa disubstitusi langsung. Dan ketika teman-teman substitusi langsung akan ketemu 3, 4, 4. Jadi untuk nomor 1 di sini cukup singkat. Di sini teman-teman cuma nambahin ini pecahannya, lalu difaktorkan dan langsung ketemu. Di sini teman-teman harus selalu ingat kalau ini jangan sampai kelupaan ditulis. Teman-teman harus tunjukkan kalau ini tuh emang bentuk tertentu. Teman-teman harus coba substitusi langsung dulu di awal. Jangan sampai teman-teman langsung hitung. Oke, sini aku lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada limit Euler. Ini teman-teman kalau substitusi 1 pangkat 1 per 0 atau 1 per tangga yang berarti bentuk tertentu juga. Ingat kalau 1 pangkat tangga itu bentuk tertentu, bukan 1. Jadi di sini teman-teman harus selalu cek dulu ini bentuk tertentu. Jadi teman-teman harus pakai metode lain. Di sini nggak aku tulisin, tapi teman-teman ingat yang jawaban yang aku tulis di pembahasan untuk referensi gimana sih cara nulisnya. Diperhatikan bahwa limit X mendekati ln X 1 per X min E. Nah, di sini limit Euler. Jadi teman-teman harus memanipulasi bentuknya. Harus ada 1 plusnya. Ini 1 plus ln X min 1. Lalu, di sini teman-teman udah punya ini ln X min 1. Dan kalau teman-teman masukin limit X mendekati ln X min 1, itu sama dengan 0. Jadi kita butuh di pangkatnya, yaitu butuh 1 per ln X. Teman-teman bisa coba ingat-ingat lagi sambil dibaca-baca sifat-sifat dari limit bilangan Euler yang udah aku tulis di pembahasan. Jadi di sini teman-teman harus memunculkan 1 per ln X min 1 di pangkatnya. Dengan kata lain, teman-teman bisa lakukan cara ini. 1 per X min ini ln X min 1 per ln X min 1. Karena ln X min 1 per ln X min 1 sama dengan 1. Jadi tetap benar, tetap sama apa yang kita hitung. Ini akan menjadi 1 plus ln X min 1. Teman-teman begini kan.
Nah, ini itu E. Jadi kita di sini bisa dapatkan ini akan sama dengan E pangkat lim X E dan X min 1 X min E. Nah, di sini untuk memudahkan, aku akan menghitung terlebih dahulu ln X min 1 per X min E-nya, limitnya. Sini kalau kita punya ln X mendekati E, ln X min 1, ini kalau teman-teman sadar, ini ini tuh sebenarnya definisi turunan dari ln X di ini katakanlah teman-teman punya fx sama dengan ln X. Nah, ini tuh definisi fx di X sama dengan E. Jadi sebenarnya teman-teman bisa nebak jawabannya itu haruslah kan kalau f x sama dengan ln x, f aksen x super x, dan ketika ininya ini e. Nah, tapi teman-teman nggak boleh pakai cara ini karena teman-teman belum diajarkan turunan di UTS. Alih-alih kita berarti pakai limit Euler lagi karena kita ketebak jawabannya 1/e. Nah, di sini teman-teman perlu hitung ini dan hitungan ini perlu dituliskan di lembar jawaban kalau soal ini keluar. Jadi teman-teman nggak boleh pakai pemahaman teman-teman tentang limit turunan tadi dan teman-teman langsung di sini E1/E tanpa menghitung, tanpa menuliskan ini dapat 1/E itu dari mana. Itu nggak boleh. Atau mungkin teman-teman ngejelasin kalau itu tuh turunan, tetap nggak boleh. Karena belum diajarin materinya di sebelum UTS. Nah, jadi di sini kita pakai limit Euler lagi yang kita udah pelajarin sebelum UTS. Jadi satu itu bisa kita nyatakan sebagai ln E dan ini bisa kita nyatakan sebagai limit mendekati E. Ini 1/x part in E. Lalu dengan sifat logaritma natural, kalau kita punya ln A ditambah ln E ln B, ini sama dengan ln A per B. Nah, di sini teman-teman gunakan sifat dari logaritma natural lagi, maka bisa ketemu ln X per E 1/x min E. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan, kita perlu otak-atik bentuk ini supaya ketemu limit Euler lagi. Nah, kalau teman-teman sadar, bentuk dari pangkatnya itu udah 1/x min E. Yang jika kita substitusikan X sama dengan E, akan ketemu tak hingga. Berarti kita fokus mau memunculkan X min E. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan pertama, berdasarkan sifat dari lemnya yang kontinu, ini bisa kita ubah jadi lem. Jadi limitnya itu masuk ke logaritmanya. Dan kalau teman-teman sadar, kalau teman-teman punya lem, katakanlah A pangkat B, itu pangkat B-nya itu milik si A, bukan milik si lemnya. Beda dengan katakanlah penulisannya itu kayak gini. Ini tidak sama dengan lem A pangkat B. Oke, karena kalau yang di sini, ini B kali len A, ini len A. Sedangkan yang ini itu len A dikali len A dikali len A sebanyak B kali. Jadi ini beda ya. Dan ini 1/x min E-nya itu pangkat milik X per E. Nah, di sini teman-teman perlu memunculkan X min E dan 1. Caranya itu gimana?
Caranya dengan menambahkan satu plus X per E min satu. Sama seperti sebelumnya. Teman-teman nambahin satu dan ngurangi dengan min satu. Dan dikurangi dengan satu. Nah, di sini teman-teman akan ketemu bentuk dim X mendekati E satu plus satu ini X min E per E. Nah, dengan sifat limit Euler, kita di sini udah ketemu ada X min E di sini dan ada satu per X min E di sini. Sehingga kalau teman-teman mungkin bingung pakai sifatnya di mana, ini teman-teman bisa nyatakan sebagai satu per E X min E. Dan limit ini ketika X mendekati E, maka ini sama dengan nol. Jadi teman-teman di sini bisa dapat kalau ini tuh akan ketemu bentuk bulan ini pangkat ini satu per M. Dengan kata lain teman-teman ketemu ini sama dengan satu per E. Sehingga untuk yang atas kita bisa ketemu ini akan sama dengan pangkat satu per E. Sini kita nggak pakai pemahaman kita tentang turunan, tapi kita pakai limit Euler lagi. Jadi kalau teman-teman mungkin masih belum kelihatan, ini tuh kita pakai sifat yang ini. Limit, katakanlah X mendekati C, satu plus A fx, satu per fx. Mungkin di catatanku ini aku tulis B, tapi B-nya satu. Nah, ini ketika limit X mendekati C dari fx itu sama dengan nol, maka akan sama dengan dipangkatkan A, B. Di sini A-nya satu per B-nya sama dengan satu. Jadi pangkat satu per E. Oke, jadi ini untuk nomor 2 kita pakai limit Euler dan ternyata kita perlu 2 kali limit Eulernya. Aku lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita punya X mendekati negatif tak hingga. Nah, dari aku pribadi, aku senang memisalkan ini menjadi Y. Sebenarnya kalau teman-teman mau langsung tanpa memisalkan juga bisa. Tapi aku senang dengan memisalkan Y sama dengan X. Ketika X mendekati tak hingga, negatif tak hingga, maka Y mendekati tak hingga. Dan limit X mendekati tak hingga dari 4X plus 16X kuadrat plus 20X plus 20 akan sama dengan kita gantikan X ini dengan Y. Ini 4X, berarti di sini kita punya 4 min Y. Atau di sini langsung kutulis jadi minus 4Y ditambah akar dari 16 min Y kuadrat sama aja Y kuadrat ditambah 20X, berarti jadi min 20Y ditambah 20. Nah, selanjutnya di sini kita tunjukkan bahwa ini tuh bentuk tak tentu. Caranya gimana? Menunjukkan ini bentuk tak tentu. Ya, teman-teman bisa coba
masukkan aja tak hingga. Ini kan akan menjadi negatif tak hingga, tambah tak hingga, minus tak hingga. Ingat bahwa minus tak hingga, ini bentuk tertentu. Jadi teman-teman perlu cari dengan metode lain. Nggak bisa pakai substitusi langsung. Ini diperhatikan bahwa kita mau nyari nilai limitnya. Ini sebentar, aku kopas dulu. Di sini kita bisa coba, ini kalau minusnya aku keluarin jadi limit yang mendekati ini. Aduh, ini jadi 4Y, tapi ini jadi min. Karena ini kalau kita pandang jadi gini. 16 Y kuadrat min 20Y. Nah, kita mau melepas ini dari akarnya supaya kita menghilangkan bentuk taingga minus taingga. Di sini aku mengalihkan sekawan. Ini aku tulis gini aja. Aku mengalihkan ini dengan 4Y plus. Oh ya, ini minusnya aku keluarin karena aku suka ininya di depan 4Y itu positif aja sih sebenarnya. Sini teman-teman bakal dapat kalau dikaliin itu, ini jangan lupa ada minusnya. Ini akan menjadi 16 Y kuadrat. Sedang yang di sini akarnya hilang dan kita punya penyebutnya itu 4Y plus 16 Y kuadrat min 20Y 20. Limit yang mendekati 0, bukan 0 sih, hingga ini maaf. Ini hilang, ini jadi 20Y min 20. 4, 4Y. Nah, di sini teman-teman baru boleh mengalihkan dengan 1/4 dari Y yang pangkatnya paling tinggi, baik di penyebut atau pembilangnya. Jadi di sini aku kali 1/4 Y. Nah, mungkin teman-teman kalau yang sadar, sebenarnya alasan tadi aku memisalkan Y sama dengan min X, itu bagian ininya. Karena nanti di sini kan punya, teman-teman bakal masukin 1/Y ke nilai ini. Nah, nilai ini bisa masuk ke akar. Kan kita jadi punya ini. Nah, tapi kalau teman-teman sadar sebenarnya 1/Y kuadrat itu sama dengan mutlak 1/Y. Jadi bukan 1/Y doang. Dan karena di sini kita ambil Y-nya itu suatu nilai positif, makanya sama dengan 1/Y. Andai kata kita nggak memisalkan Y sama dengan min X, dan kita tetap pakai X mendekati hingga minus hingga. Nah, nanti di sini kita ngaliinnya, kan kita mau 1/X kuadrat. Kita mau 1/X ini
menghilangkan bagian sininya nanti. Kalau andai kata teman-teman pakai X. Nah ini akan sama dengan mutlak 1/X. Ketika X-nya mendekati negatif ketiga, mutlak dari 1/X itu bukan 1/X, tapi minus 1/X. Jadi andai kata teman-teman nggak pakai permisalan Y sama dengan minus X, dan teman-teman pakai tetap X mendekati negatif tiga, dan ke bawahnya tetap pakai variabel X, yang mana X-nya itu ternyata mendekati nyata tiga, maka di akhir sini teman-teman harusnya mengalihkan dengan min 1/X. Min 1/X. Bukan mengalihkan dengan 1/X doang. Ini kadang teman-teman lupa kalau tentang ini. Jadi makanya aku lebih prefer dimisalkan dari awal, karena teman-teman terbiasa ininya dikalikan dengan 1/X supaya masuk ke akar. Nah, padahal ketika kita masukin ini ke akar, ini kita harus ada minusnya kalau X-nya mendekati negatif tiga. Jadi kurang lebih itu. Jadi di sini kalau teman-teman masukin, ini jadi 20 minus 20 per Y, ini jadi 4 plus 16 min 20 per Y tambah 20 Y. Ini bisa disubstitusi, hasilnya akan sama dengan minus 20 per 4 plus akar 16. Atau di sini sama dengan minus 20 per 8. Atau kalau disederhanain lagi, ini akan sama dengan 5 per 7. Jadi untuk nomor ini, teman-teman harus hati-hati ketika X-nya itu mendekati negatif tak ingin. Beda perlakuannya di bagian sini. Karena kita ininya akan masuk ke dalam akar. Oke? Jadi di sini aku lebih senang dimisalkan. Kita lanjut ke nomor 4, nomor terakhir kita. Di sini kita tentukan nilai limit dari ini. Nah, kita perlu mencari dulu. Ketika X-nya, oke, sebentar. Di sini kita perlu diperhatikan bahwa kita perlu mendefinisikan nilai mutlaknya. Ini akan sama dengan X. Satu ketika X lebih dari satu, dan ini akan sama dengan 1 min X ketika X kurang dari satu. Nah, kita mau nyari limit X mendekati satu. Berarti kita di sini perlu mencari limit kiri, limit kanan. Ketika kita di sini mencari limit kiri, berarti kita mendekati X dari arah kiri. Berarti di sini kita akan pakai fungsi yang ini untuk penyebutnya. Sedangkan untuk limit kanan, kita mendekati limitnya dari kanan, mendekati fungsinya dari kanan. Berarti kita akan pakai yang ini. Dan kita perlu cek apakah limit kiri sama dengan limit kanan. Jika limitnya sama, kiri kanan, berarti limitnya ada dan nilainya itu. Tapi jika kita udah nyari limit kiri dan limit kanannya itu beda, berarti emang limitnya itu nggak punya limit. Fungsinya nggak punya limit di titik X sama dengan satu. Nah, tapi di sini ada satu hal penting lagi yang teman-teman perlu sadari. Ketika teman-teman nyari limit, katakanlah X mendekati C, jadi cos fx, itu teman-teman bisa masukkan limitnya. Jadi cos limit X mendekati C, fx. Kenapa bisa gini? Karena continue.
cos ini continue, jadi limitnya bisa masuk. Continue untuk setiap X anggota N. Oke, jadi di sini diperhatikan bahwa ini dan limit X mendekati 1 cos X kuadrat X plus 2 mutlak X min 1 itu sama dengan cos lim 91. Nah, selanjutnya teman-teman perlu cari limit kiri, limit kanannya sesuai definisi nilai mutlak untuk mutlak X min 1. Sini aku tulis akan dicari limit kirinya. Jadi di sini aku tulis limit S menjadi 1 dari kiri sama dengan limit X X plus 2 per pangkat 3 ya. Nah, di sini teman-teman kalau mengerjakan di lembar jawaban, itu pendefinisian nilai mutlaknya, teman-teman harus jelaskan di atas. Sehingga di sini teman-teman nggak bisa asal-asalan pas ngitung limit kiri limit kanannya, nilai mutlaknya berubah gitu aja, tanpa penjelasan. Baiknya dijelaskan di atas. Ini jadi 1 min X. Nah, teman-teman bisa coba faktorkan bagian pembilangnya. Ini aku tulisnya gini aja, karena kemungkinannya atas juga punya X min 1 ya. Ini aku akan cari faktornya gimana. Ini yang pasti kalau teman-teman substitusikan X pangkat 3 min 2X min X plus 2, jika X sama dengan 1, maka ini sama dengan 0. Sehingga teman-teman pasti punya X min 1 itu faktor dari itu. Jadi di sini aku X min 1 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan X pangkat 3 min 2X min X. Ini 2X kuadrat min plus 2. Nah, teman-teman coba samakan ini nantinya koefisiennya dengan yang di sini. Ini aku sama dengan yang 3 aja, biar nggak diotak-atik. Nah, ini kan akan menjadi AX pangkat 3. Di sini teman-teman jelas punya A-nya itu haruslah 1, karena di sini teman-teman punya koefisien untuk X pangkat 3 itu 1. Jadi di sini aku langsung tulis A-nya itu nggak ada. Teman-teman coba lanjutin, ini akan jadi plus BX kuadrat plus CX kuadrat. Oh, plus CX. Lalu lanjut yang di sini min 1 min X kuadrat min BX min C. Jadi teman-teman punya X pangkat 3 plus B min 1 X kuadrat
ditambah C min 1 X min C sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min X plus 2. Plus 2 sama dengan min C. Jadi C sama dengan minus 2. Dan di sini teman-teman punya kayak salah. Ini harusnya C min B. Dan karena teman-teman tahu C-nya itu min 2, berarti min 2 min B itu sama dengan minus 1. Berarti B-nya sama dengan minus 1. Jadi teman-teman punya bentuk ini akan menjadi X min 1, X kuadrat, minus X, minus 2. Ini aku hapus. Jadi di sini ini teman-teman bisa faktorin lagi jadi X min 1, X min 2, X plus 1. Nah, jadi di sini teman-teman dapat X min 1, X min 2, X plus 1. Dan dari sini teman-teman bisa sehingga di sini didapatin jadi cos limit min X min 2, X plus 1. Ini disubstitusikan. Oh, sebentar. Ini teman-teman bisa substitusikan. Maka ketemu cos. Ini kan 1 min 2. Ini 1 plus 1. Min, min. Jadi di sini teman-teman cos min 2. Cos 2. Nah, jadi teman-teman bisa dapat limitnya itu cos 2. Untuk limit kirinya, kita baru nyari limit kiri. Kita perlu nyari limit kanannya. Nah, untuk limit kanannya itu sebenarnya serupa. Selanjutnya akan dicari limit kanannya. Di sini teman-teman hitung dengan menggunakan pendefinisian nilai mutlak yang satunya. Jadi tadi kita punya X 3 min 2X min X plus 2. Mutlak X min 1. Ini sama dengan cos plus X pangkat 3 2X min X plus 2 X min 1. Ini kita masukkan dulu limitnya. Lalu kita pakai definisi dari mutlak ini. Jadi X min 1. Nah, kita faktorkan lagi bagian atasnya. Maka tadi kita dapetin X min 1, X plus 1, X min 2, X min 1. Ini kita coret. Sehingga di akhir kita ketemu cukup mencari cos lim X menjadi 1 dari kanan untuk X plus 1, X min 2. Dan ini sama dengan cos jika kita substitusi cos min 2. Tapi berdasarkan sifat kosinus, cos min 2 akan sama dengan cos 2.
Yang kita diperoleh limit kanannya juga sama-sama cos 2. Jadi karena limit kiri dan limit kanannya sama-sama cos 2, artinya limit X mendekati 1 sama dengan cos 2. Jadi untuk soal yang menggunakan nilai mutlak limitnya, itu teman-teman harus definisikan dulu. Dan teman-teman tentukan ketika X mendekati nilai tersebut, apakah kita perlu cari limit kiri limit kanannya, atau kita cukup pakai definisi ketika X mendekati ini, ketika X lebih dari ini, atau yang satunya. Itu teman-teman perlu memperhatikan itu ya. Perlu memperhatikan definisi nilai mutlak. Oke, jadi itu keempat soal yang udah gue bahas. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian belajar. Terima kasih sudah menonton.